Kalau dibaca ada Al-Quran di dalamnya, orang di langit atau makhluk di langit daripada kalangan para malaikat nampak, oh ini rumah fulan bin fulan. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Naam. Kemudian katanya, kata Al-Habib Umar menceritakan, dahulu saya masih kecil, kata beliau, di Tarim, sebagaimana ramai di beberapa kawasan yang didiami oleh orang Islam, bila mana mereka bekerja termasuk al-jus, yakni orang kalau bikin rumah itu bikin batu bata terbuat daripada tanah. Kemudian tanah itu dibasahi dengan campur dengan air, kemudian dicampur dengan daun jerami. Kalau daun jerami itu dicampur, kemudian ada petak, ada cetakannya itu jadi 4 persegi. Itu batu batanya. Itu ketika membuatnya sambil berzikir la ilaha illallah, zikir apa saja. Nanti tukang yang bekerja itu ada di atas. Batu bata yang sudah kering ini dilempar ke atas untuk dipasang. Sekarang kan dah canggih, keren macam-macam. Dulu manual punya. Ketika dilempar ke atas itu dengan berzikir, bikinnya berzikir, ketika menyampaikannya ke atas dengan berzikir, sehingga rumah itu, ya Allah, belum didiami sudah berkat, karena yang membuatnya adalah penuh dengan zikir. Masuk rumah lapang, masuk rumah serono, berada di luar rumah tergesa-gesa nak balik dalam rumah, sebab mendapatkan ketenangan. Apa sebabnya? Di dalam rumah ada ketenangan, sebab rumah dibangun dengan zikrullah. Al-baitul ladzi yuqra fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibaca di dalamnya Al-Quran akan nampak cahaya rumah itu oleh penduduk langit umpama nampaknya cahaya bintang oleh penduduk bumi. Hakadha, kalau rumah saja boleh dapat sinaran daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara rumah ini dibuat daripada batu, semen, kemudian pasir campur dengan kapur, yakni benda yang jamad, benda mati, tapi dapat kesan daripada zikir. Agaknya kalau hati manusia yang merupakan markasnya zikir, center kepada zikir, agaknya keberkesanannya macam mana. Kalau batu rumah ini nampak cahayanya penduduk langit, berapa jarak antara kita dengan langit Allah? Ya Allah, tak tahu macam mana nak bayangkan. Ini bumi kalau dibandingkan dengan matahari, kecilnya berapa agaknya? Baru matahari, masih ada lagi kaukab, yakni planet yang ada lebih besar lagi berbandingkan matahari, yang kedudukan matahari dengan planet itu umpama bumi dengan matahari. Nak dibandingkan bumi dengan planet-planet itu yang begitu besar, belum lagi jaraknya langit itu berapa jauh. Hingga hari ini belum ada yang boleh memberikan kiraan berapa jarak antara bumi dengan langit. Itu buminya yang kita nampak besar. Lah rumah kita ini dalam posisi bumi, berapa kita punya rumah luasnya? Mau banglo ke, mau istana ke, mau rumah flat ke, kecil. Kalau nak tengok rumah kita daripada langit ini, kalau orang berada di langit nak guna apa? Mikroskop pun tak jumpa. Faham tu? Kita nak tengok corona pun susah kita. Padahal dekat dia dalam jaraknya dengan kita. Ya subhanallah, ini rumah. Kalau dibaca ada Al-Quran di dalamnya, orang di langit atau makhluk di langit daripada kalangan para malaikat nampak, oh ini rumah fulan bin fulan, oh ini rumah fulan baca zikir ratib al-attas, oh ini rumah fulan baca asmaul husna, oh ini rumah fulan baca ratib al-haddad, oh ini rumah fulan baca surat yasin, sehingga nampak cahaya rumah fulan bin fulan tu oleh penduduk langit daripada para malaikat. Kalau ini rumah yang terlihatnya kecil daripada ketinggian langit itu dinampak oleh malaikat karena cahaya zikir, agaknya hati ini kalau dipenuhi dengan zikir macam mana? Faham dong?